Halo, kembali lagi bersama saya Krisna Yosep Alusius Yabian dengan NPM 2109200006. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah morfologi dengan bahan materi saya yaitu hakikat morfologi dengan yang diampu oleh dosen Immanuel DB Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan atau materi yang saya akan paparkan yaitu yang pertama pengertian morfologi, yang kedua hubungan morfologi dengan kebahasaan lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Baik, yang kedua saya dapat menjelaskan morfologi atau kata bentuk dalam bahasa Inggris morfologi. Ada pula yang menyebutnya morphemes, adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Dengan perkataan lain, morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Dalam bahasa linguistik bahasa Arab, morfologi ini disebut tasrif, yaitu perubahan suatu bentuk atau asal kata menjadi bermacam-macam bentuk untuk mendapatkan makna yang berbeda atau baru. Tanpa perubahan bentuk ini, maka yang berbeda tidak akan terbentuk. Menurut pendapat Prawira Sumatri, lebih tegas merinci bidang yang dibahas oleh morfologi, yakni morfem-morfem yang terdapat dalam sebuah bahasa, proses pembentukan kata, fungsi proses pembentukan kata, makna proses pembentukan kata, dan penjenisan kata. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan morfologi dan leksikologi. Leksikologi mempelajari seluk-beluk kata, ialah mempelajari pemakaian kata serta artinya seperti dipakai oleh masyarakat pemakai bahasa. Morfologi dan leksikologi sama-sama mempelajari seluk-beluk kata. Perbedaan morfologi dan leksikologi. Morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatik, ialah yang biasa disebut arti gramatik atau dalam bahasa Inggris grammatical meaning. Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap yang terkandung dalam kata atau yang lazim disebut arti leksikal atau dalam bahasa Inggris lexical meaning. Dalam penyelidikan bentuk, morfologi berdekatan dengan etimologi. Etimologi menyelidiki seluk-beluk asal-usul kata secara khusus, sedangkan morfologi menyelidiki seluk-beluk asal-usul kata yang disebabkan akibat sistem bahasa secara umum. Contohnya, dari kata pakai terbentuk kata pakaian, terpakai, memakai, dipakai, berpakaian, atau perubahan-perubahan yang disebabkan oleh sistem bahasa, yaitu sistem afiksasi. Gejala itulah yang dipelajari oleh morfologi. Contoh kedua, kata kenaan atau diubah menjadi berkenaan. Kata tuan, Tuhan, atau perubahan-perubahan tersebut bukan bersifat umum atau bukan akibat sistem bahasa dan tidak dipelajari oleh morfologi atau ilmu asal-usul kata. Yang ketiga, asal-usul sebuah kata berasal dari bahasa apa, itu dipelajari oleh etimologi. Contoh, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna tulisan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan morfologi
dan sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun dengan dan tachien, menempatkan dengan jelas, menempatkan bersama-sama dengan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Bidang sintaksis menyelidiki semua hubungan antar kata dan antar kelompok kata dalam kalimat. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata itu sendiri secara mandiri tanpa memperhatikan hubungannya dalam kalimat. Baik, kesimpulan dari materi yang saya paparkan, secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata mor, yang berarti bentuk, dan kata, yang berarti ilmu. Jadi, secara harafiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Morfologi merupakan suatu cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata atau pembentukan kata. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi adalah morfem, atau akar atau afiks dan kata. A. Hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi bagian dari kajian linguistik. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, sedangkan fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. B. Hubungan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut dengan tata bahasa atau gramatika. Di dalam bidang sintaksis, muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. C. Hubungan morfologi dengan semantik. Jadi, hubungan semantik dengan morfologi yaitu di mana kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Morfologi menyelidiki struktur intern kata. Satuan yang paling kecil yang diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar berupa kata. D. Hubungan morfologi dengan leksikologi. Sama-sama mempelajari arti kata. Perbedaannya ialah bahwa morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau arti gramatik atau makna, sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tepat terkandung pada kata atau yang lazim disebut sebagai arti leksikal. E. Hubungan morfologi dengan leksikografi. Leksikografi dan morfologi mempelajari masalah arti, tetapi morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatik, sedangkan leksikografi mempelajari arti yang terkandung dalam kata atau disebut arti leksikal. F. Hubungan morfologi dengan etimologi. Morfologi dan etimologi sama-sama menyelidiki seluk-beluk bentuk kata, tetapi morfologi hanya menyelidiki peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi, yang dapat dikatakan merupakan sistem dalam bahasa. Sedangkan etimologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal sesuatu kata secara khusus. Baik, demikianlah hasil materi yang saya paparkan. Jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada teman-teman atau saudara ingin memberikan kritik atau saran,
saya persilakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.